Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Ustadz Taufik Damas Terima di kasih. Studio Main TV. Jadi gini Pak Ustadz, ini saya baca tweetnya menarik nih, lagi-lagi tweetnya banyak yang menarik nih Pak Ustadz Taufik Damas. Nah kemarin sempat mengutip ucapan dari Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Al-Azhar, bahwa perang-perang yang terjadi atas nama agama, penyebabnya hanya satu, yaitu politisasi agama dan keserakahan tokoh-tokohnya. Ini yang disebutkan penyebabnya cuma satu, politisasi agama. Emang sebegitu berbahayanya? Betul emang nggak? Dalam sejarah di backup bahwa ada bukti sejarah menunjukkan bahwa perang-perang agama itu gara-gara politisasi agama, gitu. Ya, pertama saya yakin ungkapan dari Dr. Ahmad Thayyib ini, Grand Syekh Al-Azhar itu terbatasi kurun waktu modern ini. Jadi memotret apa yang terjadi di negara-negara Arab. Jadi tidak harus ditarik ke sejarah masa lalu gitu. Apa yang terjadi di Suriah, di Libya, di Irak dan lain sebagainya itu, terutama di Syria dan di Libya itu banyak sekali menggunakan politisasi agama gitu. Seperti yang kemudian melahirkan ya kehancuran negara gitu, perang saudara gitu loh. Maka politisasi agama ini sekarang ini harus dihindari karena ini akan terjadi kekerasan dalam pikiran orang untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang destruktif. Kalau di Timur Tengah itu daerah sana misalnya kalau banyak dibilang terjadi di politisasi agama yang menimbulkan perpecahan sampai peperangan itu misalnya contohnya politisasi agama kasusnya kayak gimana Ustadz? Ya kayak ada gerakan-gerakan yang kemudian menyebarkan fitnah, hoaks bahwa rezim ini menindas kelompok ini, menindas kelompok muslim dan lain sebagainya. Seperti di Syria itu yang isukan bahwa Bashar Assad itu adalah Syiah, anti Sunni dan lain sebagainya yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok radikal. Yang tokoh Syria yang sangat moderat itu yang cukup dikenal di Indonesia, Al-Buti itu kan juga pernah menulis buku-buku kritis itu tentang kelompok-kelompok radikal ini. Itu sampai dibunuh itu. Dalam kondisi beliau sedang mengisi pengajian di bom. Itu ada videonya itu pernah menyebar beberapa tahun yang lalu yang kemudian bom meledak di belakang dia, kemudian ada orang memeluk dia. Nah, beliau meninggal karena itu. Padahal tokoh Al-Buti ini termasuk tokoh yang sangat moderat. Di kalangan muslim-muslim Sunni itu sangat dihormati. Memang beliau sering menulis buku-buku yang kritis terhadap kelompok-kelompok jihadis itu. Yang dalam pandangan Al-Buti itu memanipulasi doktrin-doktrin keagamaan. Artinya Al-Buti ini sebetulnya melakukan kritik kan itu pada tataran gagasan ya. Betul. Yang seharusnya dijawab lewat gagasan. Kalaupun orang tidak setuju. Ini sampai dibunuh gitu ya? Bom. Dan itu di forum dia sedang mengaji. Terbuka mengajar, gitu. Iya. Nah ini tadi Ustadz gambarin kasus-kasusnya kok kayak agak pernah denger ya di Indonesia kalau misalnya dibilang ini si A atau pemerintahan ini rejim ini anti-Islam, rejim ini anti itu gitu ya. Ada si A atau dan lain sebagainya. Kok agak mirip-mirip di Indonesia Ustadz? Ya pernah ada, cuman kan di Indonesia ya mudah-mudahan segera menghilang lah klaim-klaim seperti itu. Karena faktanya kan di Indonesia ini kalau ada momen pilkada, pilpres, ya semuanya kan sebetulnya hanya ingin menang dan berkuasa kemudian menguasai. Jadi tidak ada urusannya dengan satu kelompok ini membela Islam, yang kelompok ini anti-Islam dan lain sebagainya. Itu hanya isu. Ya contoh paling konkret kan Pilpres 2019 kemarin. Antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bertarung. Tapi setelah itu ya selesai, mereka sekarang malah bersatu di dalam kabinet. Betul, gitu. Kerjasama ya. Kerjasama. Saling menghormati keduanya. Jadi isu-isu yang kemudian melahirkan kekerasan teologis itu. Kalau orang lain yang beda gitu kemudian dianggap tidak membela Islam, yang sama dianggap membela Islam dan lain sebagainya, itu harus dihindari. Nah itulah yang dimaksud dengan politisasi agama sebetulnya. Politisasi agama. Yang melahirkan ya kemudian cara pandang yang keras. Ya akhirnya dampak buruknya itu adalah di tengah masyarakat kita itu hanya karena perbedaan pilihan politik, pilihan capres, ya kita bisa bermusuhan gitu. Iya.
jangan sampai ke taraf kayak perpecahan fisik dan lain sebagainya gitu. Betul. Kita harus betul-betul menghindari dari benihnya gitu loh, dari kemungkinan itu. Maka saya melihat politisasi agama ini sudah saatnya tidak digunakan lagi dalam kontes politik di Indonesia ini gitu. Oke. Ustaz, tapi kalau tadi ada mirip-mirip isu misalnya dari yang terjadi di Timur Tengah, terus kemudian di Indonesia juga isunya mirip-mirip yang dipakai untuk upaya politisasi agama. Kalau mirip begitu berarti kan jangan-jangan ada yang ngimpor nih isunya. Ya mungkin ada yang mengimpor, tapi saya yakin kok bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat dewasa, yang sudah bisa memilah dan memilih bahwa cara pandang mereka terhadap politik juga sudah dewasa, yang pada akhirnya orang tahu bahwa semua kekuatan politik itu kan ujung-ujungnya cuma untuk menang dan berkuasa. Gak ada urusannya dengan politisasi agama gitu. Jadi kalau masih ada suara-suara politisasi agama, ya kita lawan saja narasi itu gitu loh. Nah, kembali ke kasus di daerah Timur Tengah misalnya Ustaz. Kita tahu di sana kan memang banyak perpecahan ya, termasuk misalnya sampai pada taraf perang bersaudara dan lain sebagainya. Ini yang kalau saya sebagai orang awam kan melihatnya agak aneh, bukannya di sana itu mayoritas Muslim ya, sesama Muslim, kok ini bisa-bisanya misalnya terjadi perang sampai sebegitu parahnya gitu loh. Ya memang agamanya sama, bahkan bahasanya kan cenderung juga sama, budayanya juga sama-sama relatif sama kan, beda dengan kita di Indonesia ini. Karena memang mereka tidak memiliki kesadaran hidup berbangsa, kesadaran akan kebangsaannya itu masih kurang gitu loh, sehingga kemudian doktrin-doktrin keagamaan yang keras itu bisa berkembang di sana, apalagi dengan lahirnya kelompok seperti ISIS, Al-Qaeda yang memang ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Nah ini juga kemudian menjadi penggerak bagi mereka untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang ada gitu loh. Maka lahirlah kelompok-kelompok yang kemudian saling berhadap-hadapan. Maka kita harus bersyukur kalau di Indonesia ini tidak sampai terjadi seperti itu. Karena ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan kesepakatan dari pendiri negeri ini. Sehingga kelompok Muslim terbesar di Indonesia juga sudah bisa menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu sebagai falsafah bernegara, pegangan bernegara. Artinya aspirasi Islam politik masih ada gak? Masih ada. Masih pasti. Masih, tapi itu kan sudah tidak terlalu besar. Ya namanya ideologi pasti tetap ada lah ya. Pasti tetap ada. Tapi bisa dimanage dengan baik sejauh ini. Nah ini yang sering kita nerima secara taken for granted nih Ustadz. Seolah-olah ya Indonesia gini-gini aja dari dulu. Padahal kalau Ustadz terangin ini kan kita beruntung loh punya hal yang menyatukan. Betul. Ada ideologi, bayangkan ada ideologi hal yang bersifat bukan imaterial ya. Ideologi sama kesepahaman bersama walaupun kadang-kadang kita udah kurang ngeh gitu ya. Ternyata ini perannya besar sekali ya. Besar sekali. Padahal di Indonesia ini kalau dibilang luar biasa banyak perbedaannya gitu ya. Betul. Kok itu bisa disatukan? Nah, menurut Ustadz itu salah satu yang hilang di Timur Tengah yang tidak ada dan di kita ada itu soal ada ideologi yang menyatukan gitu. Betul, ada falsafah bernegara yang menyatukan itu di Indonesia ini. Di mereka nggak ada kesadaran untuk kehidupan bersama dalam konteks negara bangsa itu yang kemudian mereka hilang sehingga terjadilah konflik-konflik itu. Nah, saya kira ini yang harus digarisbawahi oleh penonton juga dalam pengertian ini yang sering kita tidak ngeh gitu ya. Bahwa kita ini aman-aman saja hidup ternyata selama ini ada kalau bahasa ininya kesaktian Pancasila lah. Kesaktian atau apa Pancasila. Gitu. Dan itu didukung oleh kita harus akui kalau hubungannya dengan aspirasi politik umat Islam, maka kita harus berterima kasih dengan adanya dua ormas besar Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah. Kenapa ini? Ya karena NU dan Muhammadiyah inilah yang ikut menjaga keberlangsungan hidup kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sehingga kalaupun ada aspirasi lain itu sifatnya itu kecil-kecil saja gitu loh. Selama dua ormas ini masih komit dan insya Allah pasti komit terus. Karena terutama kami, kalau saya di NU itu ya udah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan sesuatu yang sudah final. Nggak boleh diutak-atik gitu. Nggak boleh diutak-atik lagi gitu. Karena Indonesia tanpa Pancasila ya bukan Indonesia lagi gitu. Iya. Menarik ini. Nah, ini menarik Ustadz. Kalau Ustadz menggarisbawahi peran kedua ormas. Ini kan namanya Indonesia merdeka sejak 45 sampai sekarang udah puluhan tahun. Menjelang udah tua lah ya. Udah lumayan tua kalau usia manusia. Artinya zaman berubah.
kondisi politik berubah, kepentingan orang bisa berubah dari zaman ke zaman. Tapi kok bisa-bisanya dua organisasi ini, orangnya juga kan berubah-ubah. Iya. Pengurusnya berubah, tapi kok bisa soal komitmen terhadap asas Pancasila gitu dan undang-undang itu kok bisa tetap kuat? Apa yang memotivasi NU dan Muhammadiyah sampai bisa bersikap sekomit ini gitu? Ya karena di NU terutama itu semangat ijtihad. Memikir kembali tentang doktrin-doktrin keagamaan itu berjalan terus gitu. Pandangan keagamaan itu yang kemudian beradaptasi atau harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dinamis gitu. Dinamis karena di dalam agama sendiri bagi kita itu ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Tapi yang tidak bisa berubah itu kan jumlahnya sedikit. Itu masuk dalam kategori rukun Islam itu. Nah, itu tidak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau soal politik, ekonomi, budaya itu akan selalu dinamis, bisa berubah. Gitu loh. Dan sangat panjang kalau kita bicara soal perjalanan pemikiran soal itu gitu. Sehingga ya itu tadi tidak pernah terjadi konflik antara agama dan nasionalisme, tentang agama dan kebangsaan, itu tidak pernah terjadi, selalu seiring sejalan, dan itu yang kita pegang. Sehingga ya alhamdulillah Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya sampai sekarang mampu menyatukan kita gitu. Jadi setidaknya kalau di NU, karena Ustadz terjun langsung di NU ya. Tadi yang Ustadz bilang bahwa memang sudah ada pemisahan yang jelas antara hal yang bisa berubah dalam yang memang sudah tidak bisa berubah dalam agama. Misalnya rukun iman itu, rukun Islam tidak bisa berubah. Dan ada hal-hal yang dinamis itu dipisahkan dengan jelas tuh ya. Jadi tahu betul apa yang temporal, apa yang gitu ya. Kan kita ada ilmunya itu, namanya ilmu usul fikih. Disitulah ada istilah as-sabit wal mutahawil, yang tidak bisa berubah dan yang bisa berubah. Nah, yang tidak bisa berubah itu jumlahnya sedikit. Sementara yang kita hadapi sehari-hari itu justru banyak yang dinamis. Maka disitulah peran ijtihad sangat dibutuhkan. Sehingga agama dan kehidupan ini selalu seiring sejalan. Orang-orang beragama bisa ikut andil mengambil peran positif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Nah, ini mungkin pentingnya ngaji sampai tuntas nih Ustaz. Iya. Jadi beragamanya tidak hitam putih. Karena sebagian besar yang kita hadapi, kalau kata Pak Ustaz tadi, justru dalam kehidupan sehari-hari justru sebagian besar itu yang sifatnya dinamis gitu. Dinamis. Ya. Tidak mati, tidak statis dalam hukum yang dari dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah. Apalagi sekarang kan perubahan hidup ini kan cepat sekali. Betul. Dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu. Oke. Ustadz, kalau tadi udah diterangkan sampai ke soal politisasi agama, sampai ke NU dan Muhammadiyah, komitmen NU dan Muhammadiyah, sekarang mungkin pertanyaan dasarnya adalah yang jadi pegangan bagi setiap orang. Bagaimana? Kalau politisasi agama itu berbahaya, lalu bagaimana seharusnya agama berperan di dalam kehidupan politik gitu Ustadz? Ya tentu kan kalau kita mengacu kepada Al-Quran itu ada ayat yang bisa kita jadikan pegangan ya dalam berpolitik itu. Allah itu berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Allah itu memerintahkan kalian itu untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerima, atau kita itu harus berintegritas. Kalau punya tugas, punya jabatan itu harus berintegritas mengerjakan tugas yang diembankan kepada kita. Nah, ketika mengambil keputusan hukum, baik di pengadilan, baik undang-undang yang merupakan produk dari legislatif, kemudian juga peraturan pemerintah, peraturan menteri, kepres dan lain sebagainya, itu muaranya harus keadilan sosial. Nah, jadi nilai-nilai agama itulah yang penting kita perjuangkan. Jadi integritas, keadilan dan lain sebagainya itu. Nah, itulah peran peran tokoh-tokoh agama menyuarakan tentang itu. Jadi basis moral berarti. Basis moral. Jadi nilai-nilai gitu. Nah, bukan kepentingan. Bukan. Nah, ini yang saya maksud dengan politik Islam. Beda dengan Islam politik. Islam politik dan politik Islam ini bedanya. Beda. Kalau politik Islam itu menyuarakan nilai, keadilan, kejujuran, kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau Islam politik itu ya kelompok-kelompok yang menggunakan Islam untuk berpolitik. Gitu. Kalau contoh-contoh tokohnya yang kira-kira bisa dijadikan pegangan itu siapa Ustadz? Yang mungkin yang sudah almarhum gitu ya, biar kita tokoh-tokoh yang menempatkan Islam sebagai nilai di dalam politik. Ya banyak lah. Kalau di Indonesia ini tentu kayak almarhum Gus Dur, termasuk tokoh seperti Syafi'i Ma'rif dari Muhammadiyah dan lain-lain. Dan banyak sekali yang memang ya Muslim, tokoh Muslim, tapi dalam pandangan
mereka bernegara itu ya yang mereka tekankan adalah pada aspek nilai-nilai itu. Nah ini penting berarti kita gali kembali, siapa tahu jadi inspirasi buat banyak orang ya tokoh-tokoh ini kiprahnya. Oke, menarik sekali Ustadz. Terima kasih atas jawaban-jawabannya untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Jadi gini Pak Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.